Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rima Rahmawati Putri, unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, golongan 2, berprofesi sebagai terampil pelaksana nutrisionis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu nilai core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan, dengan pengampu Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Nah, sebelum kita mulai masuk berorientasi pelayanan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu core value ASN. Core value ASN ini berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Core values ini diimplementasikan dalam kata berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, komponen, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN sebagai profesi berlandaskan pada berbagai prinsip. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3, prinsip ASN adalah nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab kepada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan publik, terlebih dahulu kita membahas apa itu pelayanan. Pelayanan adalah sistem yang menyediakan sesuatu yang dibutuhkan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Sedangkan pelayanan publik itu sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Apa aja sih azas-azas penyelenggara pelayanan publik? Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Pasal 4, azas penyelenggara pelayanan publik terdiri dari kepentingan umum, kepastian umum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Prinsip pelayanan publik yang baik adalah yang pertama, partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Transparan di sini adalah penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Yang ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif, tidak boleh dibedakan antara satu warga dengan warga negara lainnya. Selanjutnya, yang kelima, mudah dan murah. Mudah di sini dalam artian berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Sedangkan murah artinya biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Selanjutnya, efektif dan efisien. Penyelenggara pelayanan publik harus mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dipercayai dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit dan biaya yang murah. Dan selanjutnya, aksesibel. Aksesibel di sini maksudnya adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Akuntabel. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Dan yang terakhir adalah berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. 3 unsur penting yang harus ada dalam pelayanan publik adalah penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN itu sendiri, penerima layanan seperti masyarakat, serta keputusan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Fungsi ASN berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 10 adalah pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sedangkan yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain fungsi, ASN juga mempunyai peranan. Di antaranya adalah perencana, pelaksana, pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah, dan pembangunan nasional.
Panduan perilaku atau kode etik dalam berorientasi pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Sedangkan yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti. Contoh perilaku pelayanan prima yang dapat diterapkan adalah menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum manis, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, penampilan yang rapi, dan bangga akan penampilan. Terangkan apa yang kita lakukan, jangan lupa mengucapkan terima kasih, perlakuan teman sekerja dengan sebagai pelanggan, dan mengingat nama pelanggan. Contoh penerapan core values dalam profesi saya yaitu pelayanan kesehatan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan khususnya gizi kepada anak sekolah dasar. Dan di sini pelayan pabriknya adalah saya sendiri dan penerima layanan adalah anak sekolah dasar, sedangkan kepuasan yang diterima adalah setelah akhir penyuluhan murid-murid SD bisa mengetahui terkait tentang gizi itu sendiri dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.